Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD? Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Sebelum belajar, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kamu tahu ya, kamu telah mengetahui ya, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, di sini silakan anak-anak membaca Orang Kanekasi suku Baduy. Di Banten ini, di sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat, terdapat Di Banten ini terdapat suku Baduy. Nah, silakan anak-anak meng-pause video, kemudian membacanya. Nah, ini ada gambar masyarakatnya suku Baduy. Dari teks Urang Kanekasi suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Nah, bagaimana? Dalam masyarakat suku Baduy, Baduy di sini suku Baduy ada dua ya, ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, suku Baduy luar ini sudah biasa menggunakan alat elektronik. Nah, sedangkan masyarakat suku Baduy dalam ini tidak boleh menggunakan elektronik. Nah, itu. Nah, sekarang anak-anak coba melakukan yang ada di layar. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Nah, bagaimana? Kemudian yang kedua, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelasmu? Setelah itu, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, silakan anak-anak mencoba untuk menyiapkan penggaris plastik. Ini seperti ini. Kemudian, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Nah, anak-anak silakan merobek kertas kecil-kecil ya, kemudian diletakkan di meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Nah, seperti ini. Ya. Apa yang terjadi? Nah, dia tidak bergerak ya. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan pada potongan-potongan kertas. Nah, ini karena Bu Guru tertutup rambutnya, jadi silakan anak-anak praktek ya. Apa yang terjadi? Nah, silakan dijawab sendiri. Nah, ini ada bacaannya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron atau muatan negatif dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron, yaitu muatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif atau elektron didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Jadi kertasnya dia bergerak menjauhi ya, sehingga potongan-potongan kertas akan yang menjauhi ini adalah muatan negatifnya ya. Jadi sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik ini disebut dengan gaya listrik. Nah, di sini ada bacaan. Yuk membaca listrik statis dan listrik dinamis.
Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Sementara potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris itu sama, kedua benda itu akan menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, maka ada pula listrik dinamis. Nah, bisa kita ingat-ingat kalau statis itu tetap, apabila dinamis itu adalah berubah. Maksud berubah di sini adalah ketika anak-anak menekan saklar, lampunya akan menyala, dan ketika akan ditekan lagi, lampunya akan padam. Gitu. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Nah, lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun rekaman video. Bagaimana formasi para penari? Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Nah, di sini ada formasi atau pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis ya yang dilalui penari. Nah, garis ini disebut dengan formasi atau pola lantai. Nah, pola lantai dalam seni gerak tari ada, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada panah seperti ini. Ini hadapnya. Penari bergerak melalui garis lurus. Ini adalah formasi lurus. Kemudian penari bergerak melalui garis diagonal. Jadi dari sini dia ke sini. Ini dia pakai pola lantai diagonal atau formasi diagonal. Dari sini kemudian dia ke sini horizontal ya, ke sini. Ini horizontal. Dari sini ke tengah sini dia juga diagonal. Penari melalui, nah dari sini kemudian dia ke depan, lurus ke depan. Nah sekarang yang ini melingkar seperti ini adalah formasi atau pola lantai lingkaran. Nah masih banyak lagi, ini ada membentuk pola lantai diagonal. Misalnya penarinya, tadi kan penarinya satu, sekarang penarinya banyak. Ini ada penari A, B, C, D, E. Kemudian ini ada bentuk segi lima. Ini bisa kita tarik ini menjadi segi lima. Kalau seperti ini adalah lurus ke depan. Kalau seperti ini, Z, ini bisa zigzag ya. Zigzag. Nah, kalau ada seperti ini lingkaran. Nah, ketika ada garis seperti ini, miring seperti ini adalah garis diagonal. Nah, ini adalah beberapa contoh tari tradisional. Ini ada tari legong, dari tari saman, ini ada tari gambyong. Nah, ini sudah terlihat ada ini formasi garis horizontal. Nah, ini ada dia diagonal. Kalau ini berpasangan, ini juga bisa diagonal karena miring ya. Nah, perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut ini. Nah, apa yang menyebabkan lampu senter ini dapat menyala? Ya, pintar. Karena ada baterainya. Kemudian, apa yang menyebabkan kipas angin ini berputar? Ya, karena dicolok oleh listrik. Ada arus listriknya. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Iya, sama juga. Karena dia mendapat arus listrik. Nah, ini kenapa air yang ada di dalam freezer ini bisa membeku? Sama juga, ini juga dialiri oleh arus listrik. Nah, peralatan elektronik dapat bekerja karena ada arus listrik. Nah, arus listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Seperti bolam atau lampu ini bisa menyala itu karena ada energi listrik berubah menjadi cahaya. Nah, energi listrik dapat menjadi
energi gerak. Tadi contohnya adalah kipas angin. Jadi sebelum dicolok dengan arus listrik, kipas angin ini diam saja. Setelah mendapatkan arus listrik, dia bisa bergerak. Jadi dia perubahannya adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Motor akan berputar menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Kemudian di sini saat arus listrik melewati pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Ini adalah sebagian dari perubahan energi. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, ini adalah contoh rumah adat suku Manggarai. Ya, ini tinggalnya di Flores Barat. Nama kampungnya ini bernama Wairebo. Nah, saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, seperti ini. Dan masih banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia banyak sekali. Nah, kalau di Jawa Tengah ini adalah rumah joglo. Silahkan bisa dibaca sendiri ya, di pause. Nah, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ada apa ya? Nah, ini ragam pakaian. Pakaian di Indonesia ini juga banyak sekali ya pakaian adatnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Barat sama kebaya. Nah, ini contoh-contoh pakaian adat di Indonesia. Sebagian kecil seperti di Bali, seperti ini. Pakaian adat Kalimantan Barat seperti ini. Adat Sulawesi Selatan dan adat Jawa Barat dan Jawa Tengah tadi sama ya, kebaya ya seperti ini. Ini sebagian kecil dari contohnya. Nah, keragaman kesenian daerah di Indonesia. Nah, setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara, seni pertunjukan. Nah, ini ada tari daerah di Indonesia. Contohnya ya, di Aceh ada tari Saudati, tari Saman, dan bisa dibaca sendiri ya, di pause dulu. Nah, ini karena 34 provinsi ya, kita di Indonesia ini sudah ada semua. Nah, pada pembelajaran 2, kamu telah mengamati pola gerak atau formasi tari daerahmu. Sekarang, lihatlah lagi peragaan tari, kemudian nanti akan guru kirimkan video tarinya. Nah, di sini bagaimana gerak tangan penari, bagaimana gerak kakinya, dan bagaimana gerak kepala. Nah, coba di sini ada kita mau praktek ya. Kita mau praktek untuk belajar tari. Di sini ada latihan gerak kepala sambil menunduk. Ya. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Nah, silakan anak-anak mengamati video ini dengan mempraktekannya ya. Pertama angka 8. Pertama dari dahi dulu kita noleh ke sini. Nah, ini seperti ini. Ini angka 8 karena dia lenggak-lenggok seperti itu. Silakan. Nah, di sini ada lagi latihan gerak kepala sambil menengadah. Nah, ini maksudnya di sini adalah kepala menengadah kayak gini, tangannya kemudian seperti ini. Silakan anak-anak mempraktekannya. Kemudian ada latihan gerakan tangan, kedua lengan terentang ke depan seperti ini, ya. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Berarti, nah, tangan seperti digambar, tangannya ke atas seperti ini. Ini kalau pakai bahasa Jawa ini namanya ngerayung ya. Kemudian jempolnya ini masuk sekali. Nah, seperti ini dan dua-duanya. Ini anak-anak disuruh untuk praktek ke kanan ke kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Silahkan.
Nah, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Ini latihan gerakan tangan menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Jadi seperti ini. Silahkan anak-anak praktek ya. Kemudian yang satu seperti ini. Yang satu disilang ke atas seperti ini. Ini gerakan menyilang. Ya, diulangi lagi. Bisa gantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini ada kedua kaki membuka selebar 2 telapak kaki. Silahkan dilihat di gambar, kemudian anak-anak praktek ya. Angkat kaki kanan setinggi betis, ya, lalu turunkan lagi, lakukan berulang. Yang terakhir, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, anak-anak telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah ini memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang berbeda. Nah, ini anak-anak bisa mempelajari tarian di daerahmu, namun akan lebih baik jika kita juga mempelajari tarian daerah lain. Nah, coba kita baca teks ini ya. Nah, temukan gagasan utama dan kata-kata sulit. Cinta tanah air, anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Silakan di pause untuk dibaca dahulu. Nah, ketika menemukan gagasan utama ini memiliki untuk mencarinya memiliki tiga cara, yaitu gagasan utama ada di depan namanya deduktif, atau gagasan utama ada di belakang itu namanya induktif, atau campuran itu di depan dan di akhir. Nah, kita lihat di sini. Yayasan Sukma Bangsa Birun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Bireum, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Nah, ini kira-kira yang paling penting ada di atas atau di bawah ya? Nah, atau semuanya? Nah, pintar sekali. Ada di atas. Jadi, gagasan utamanya adalah Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Seperti itu. Yang lain silahkan anak-anak cari sendiri. Nah, kata-kata sulit misalnya tidak jelas dengan kata apa, itu bisa, nah itu yang sulit seperti itu. Nah, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Mari mempelajari lagi keragaman budaya di Indonesia. Alat musik garantung dari Sumatera Utara. Indonesia kaya akan seni dan tradisi. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Nah, di sini ada seni musik uning-uningan. Ya, ini menggunakan banyak alat musik tradisional di Sumatera Utara. Ini contohnya. Nah, alat musik daerah di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki 34 provinsi, di situ pun juga memiliki alat musik daerah sendiri-sendiri. Silahkan di pause dan dibaca. Nah, ini sebagian kecil dari contoh alat musik tradisional. Ini alat musik tifa, alat musik panting seperti ini, dipetik ya, kalau ini dipukul. Ini juga alat musik sasando. Ini ada alat musik gamelan, dukung, ini ada kolintang. Ini sebagian kecil ya contohnya. Nah, semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa klik like, share jika bermanfaat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.